Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Davinder Gavinedi dengan NIM 1101204142, mahasiswa dalam mata kuliah Manajemen Telekomunikasi dan Transformasi Digital. Kali ini saya akan menampilkan inovasi teknologi AI Doc, merupakan AI prognosis membidik masa depan kesehatan dengan prediksi penyakit manusia berbasis data forecasting, di mana inovasi ini ditujukan pada perusahaan Halodoc sebagai salah satu syarat ujian akhir semester 7 mata kuliah Manajemen Telekomunikasi dan Transformasi Digital. Permasalahan yang ada saat ini yaitu Halodoc itu menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi pasien penyakit langka dengan cepat dan akurat, di mana ketika Halodoc ini menampilkan beberapa layanan medis, di mana itu ada chat dokter dan konsultasi dengan dokter secara online, di mana pasien di sini mengidentifikasikan penyakitnya sendiri secara online, baik dengan chat maupun konsultasi video call dengan dokter yang ada, yang tersedia, yang memang harus dijadwalkan. Oleh karena itu, Halodoc memerlukan pendekatan revolusioner untuk memecahkan masalah ini, di mana juga data-data pasien ini tidak terrecord dengan jelas di Halodoc, di mana juga pasien-pasien ini tidak mempunyai data-data yang nantinya akan diolah dan diidentifikasi penyakit-penyakitnya untuk kedepannya. Kemudian permasalahan itu juga diidentifikasi pasien penyakit langka yang terlambat atau tidak tepat, dan banyaknya dampak buruk pada kualitas hidup pasien dikarenakan kemampuan Halodoc dalam memberikan perawatan yang tepat waktu. Di mana juga di sini dijelaskan bahwa Halodoc ini secara online itu memang kurang memadai, dan memang dokter tidak melihat secara langsung atau secara real time dengan kondisi aktual yang ada pada pasiennya. Oleh karena itu, pasien memerlukan pendekatan dengan kepada ahli-ahli dengan cara menggunakan AI. Kemudian ini dari salah satu narasumber juga dari Dr. Ninda Widesari, di mana pembuatan model prediktif penyakit dini manusia dengan pemanfaatan kecerdasan buatan AI dan data forecasting merupakan suatu inovasi revolusioner dalam dunia medis. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan pengumpulan data dari pasien sebelumnya, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk menganalisis pola dan tren yang memungkinkan sulit terdeteksi oleh metode konvensional. Di mana ketika seorang dokter itu mengidentifikasi ataupun menganalisis suatu pasiennya, gitu, untuk mencari tahu apakah penyakit yang dideritanya dan apa penyakit kronis yang akan dideritanya di masa depan, itu tuh membutuhkan beberapa rentetan dari masalah-masalah yang dia alami. Oleh karena itu, pemanfaatan data dari data forecasting dari pasien itu merupakan suatu inovasi yang revolusioner. Kemudian existing solution yang ada di sini kita bisa lihat, di sini ada satu layanan yang memang disediakan oleh Halodoc, itu di mana ada chat dengan dokter maupun dengan konsultasi dengan dokter. Di sini pertama yang bisa kita lihat itu chat dengan dokter itu berbayar, dan juga konsultasi juga berbayar, di mana memang dijadwalkan chat ini dibutuhkan dokter dengan kondisi free, waktunya tersedia. Jadi ketika dokter tersebut tidak memiliki waktu, maka dokter tersebut tidak ada. Oleh karena itu memang butuh ketersediaan dokter 24 jam untuk Halodoc ini sendiri. Tetapi mereka adalah manusia yang memang ada waktu terbatasnya. Adapun juga di sini bisa dilihat next available, ya, di mana itu juga waktunya terbatas di jam 8 sampai jam 9 saja. Kemudian ini ada TOS Matrix dari Halodoc, di mana dari ESO strategi itu mengoptimalkan reputasi positif untuk menarik lebih banyak pengguna, kemudian meningkatkan kemitraan dengan penyedia layanan kesehatan dan memperluas jangkauan. Terus kemudian ada WO strategi, meningkatkan infrastruktur teknologi dan untuk meningkatkan kualitas layanan, menggali peluang inovasi teknologi kesehatan untuk meningkatkan daya saing. ST strategi menggunakan kekuatan dalam layanan konsultasi dokter untuk mengatasi ancaman persaingan. Kemudian ada menyusun strategi respon cepat untuk terhadap perubahan regulasi untuk meminimalkan dampak negatif. Kemudian ada WWT strategi, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan infrastruktur teknologi untuk mengurangi risiko keamanan data.
kemudian menyusun strategi khusus untuk mengatasi persaingan dan mempertahankan bangsa pasar. Hal ini kita merujuk pada weaknesses dan opportunity strateginya. Di sini meningkatkan infrastruktur teknologi. Purpose new solution yang kita harapkan di sini adalah pengumpulan data yang komprehensif, kemudian ini analisis data menggunakan cerdasan buatan AI machine learning, kemudian ada prediksi penyakit dini, penyakit dan deteksi dini, kemudian ada personalisasi layanan, kemudian ada respons real time dan pada konsultasi, kemudian ada evaluasi kinerja dan pembaruan berkala, di mana ini semua dilakukan menggunakan tetap menggunakan pada teknologi AI yang ada. Kemudian ada solusi kita yaitu ada AI Doc, merupakan pengembangan model prediktif berbasis kecerdasan artificial yang diintegrasikan ke sistem Alexion, di mana identifikasinya cepat, penyakit langka, pengurangan waktu dalam diagnosis, kemudian peningkatan akurasi diagnosis, kemudian efisiensi daya jual, dan kemudian pemahaman pasien dan perjalanan penyakit lainnya. Di sini kita juga bisa melihat impact dari AI dan machine learning dari healthcare ini itu sekitar 23%. Paling very efektif, kemudian beberapa kali efektif itu sekitar 36%, yang dimana angka ini menunjukkan bahwa penggunaan AI ini sangat berpengaruh pada dunia medis. Kemudian ada produk dari AI Doc sendiri, ada sistem identifikasi pasien otomatis, di mana dia mengambilkan data dari pasien tersebut, kemudian dia akan identifikasi apa permasalahan yang ada pada pasien tersebut. Kemudian ada klinis pintar, di mana di sini ada beberapa solusi ataupun saran kepada pasien untuk menangani kasus-kasus yang ada pada pasien. Kemudian ada aplikasi mobile kesehatan di mana bisa konsultasi. Kemudian di sini ada analisis untuk riset medis, di mana medis pun juga bisa melihat data-data dari pasien itu untuk dianalisis apa penyakit yang akan datang ataupun apa penyakit yang baru. Kemudian ada sistem pendukung keputusan, di mana di sini juga bisa melihat bahwa pasien bisa memilih apa yang mau diambil langkah selanjutnya. Kemudian di sini ada bisnis modelnya, model berlangganan. AI Doc menawarkan berlangganan bulanan atau tahunan pada rumah sakit, klinik, dan lembaga kesehatan lainnya. Di sini kita juga akan membantu bekerja sama pada kementerian ataupun pemerintah ataupun dari pihak rumah sakit sendiri. Kemudian ada lisensi penggunaan. AI Doc dapat menjual lisensinya kepada rumah sakit atau lembaga kesehatan, memberikan akses penuh ke wadah AI Doc dengan menawarkan penjualan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Bisa kita lihat di sini AI healthcare di 2022 market size sekitar 19,45 million US dollar. Di sini potensialnya hingga 280 million US dollar. Kita prediksi ini berdasarkan survei jumlah dari penggunaan Halodoc. Kemudian ada metode untuk memperkenalkan AI Doc ke market ini, mulai dari digital marketing, kemudian ada personal branding, kemudian ada partnership dengan kemitraan yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, dan testimoni dan studi kasus. Unggulan dari kompetisi AI Doc di market itu penerapan kecerdasan AI, yang kedua itu pemahaman mendalam terhadap penyakit langka, yang ketiga integrasi big data dan analitik, yang keempat itu kecepatan implementasi cloud, yang kelima itu kemitraan dengan startup teknologi, yang keenam itu pendekatan run fast, fail fast. Di sini kita bisa melihat kompetisi AI Doc itu saingannya itu Halodoc, di mana dengan solusi AI Doc, Halodoc memungkinkan lebih memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai sumber dengan lebih luas dan mendalam. Ini dapat mencakup data pemuda, riwayat medis, dan informasi lain yang dapat meningkatkan kecepatan analisis. Begitu ada pengeluaran untuk AI Doc itu sendiri, di mana di sini ada research sekitar 22,2%, ada additional cost itu 5,6%, sisa development itu 27,8%, marketing itu 27,8%, dan expansion itu sekitar 16,7%. Kemudian ini ada project finansial, di mana kita berpacu pada penggunanya yang saat ini, yang pada tahun 2022, itu di mana 20 juta pengguna aktif bulanannya. Itu pada penggunaan Halodoc. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.